dimanapun berada. Kali ini saya berada di kedai kopi Kopikalitas. Ya, saya akan mewawancarai ownernya, beliau Mas Azhari. Ya, beliau itu masternya kopi, ya, ahlinya kopi. Beliau selain owner juga merangkap barista di Kopikalitas. Nah, itulah uniknya Kopikalitas. Makanya saya langganan kopi di sini, ya. Karena ownernya selain juga mengawasi dari proses pemilihan kopi, kemudian mengsangrai sendiri, kemudian jadi baristanya sendiri sehingga kualitasnya akan terjamin. Oke, langsung aja kita belajar bagaimana tips cara mengsangrai, ya, kalau bahasa umumnya sangrai, ya, atau merosting kopi yang benar dan tepat. Ya, kita belajar dari beliau Mas Azhari. Oke, langsung aja ya. Mas Azhari nih, saya mau belajar nih, pemirsa mungkin yang di rumah, karena bagaimanapun ternyata kunci dari tes kopi yang enak itu tidak hanya dari cara menyeduhnya, ya, tapi sebenarnya dari cara pemilihan biji kopi, dan yang paling penting lagi adalah cara merosting. Ya, itu bagaimana nih tips atau teknik yang benar agar roastingan atau hasil roasting dari kopi itu bisa bagus dan nanti juga akan menghasilkan cita rasa kopi yang enak. Gimana? Jadi kita urutin dulu ya. Jadi ya, cita rasa kopi itu urutannya ada namanya cultivar flavor, terus di bawahnya ada origin flavor, di bawahnya nanti ada roast flavor. Oke, di bawahnya lagi ada brewing flavor. Nah, itu apa saja itu? Ya, jadi kalau cultivar flavor itu dia cita rasa kopi yang dihasilkan oleh jenis dan tanaman kopi tertentu. Misal, dokter kan kemarin beli Arabica Robusta tuh. Ya, rasa dasarnya beda kan. Robusta pahit, Arabica asam. Itu karena kultivasinya beda. Jenis tanaman kopinya beda. Ya, makanya rasa utamanya beda. Rasa utamanya ya, betul ya. Turunannya misalkan Arabica yang ditanam di Jawa sama Sumatera, kenapa beda? Ya, karena originnya beda, asalnya beda. Asal itu kan mengikuti ketinggian, jenis tanah, tanaman pendamping, tanaman naungan, pasca panen, sampai ke pengiriman kalau saya. Berarti memang dari daerah kontur tanahnya, ya, pengaruh tanahnya, ketinggiannya, tanaman ya, pendampingnya, kanan kiri tanaman pendamping. Paling rasanya paling bagus itu apakah pengaruh ketinggian atau bagaimana? Atau umumnya semakin tinggi cita rasa kopi Arabica itu semakin enak. Arabica semakin tinggi semakin bagus, ya. Selanjutnya, setelah itu ada namanya roast flavor. Cita rasa kopi yang dihasilkan dari tata cara penyaringan dengan tingkat kematangan tertentu. Yang medium sama yang light rasanya beda. Ya. Kopinya sama loh ya. Yang medium sama yang dark rasanya beda. Ya. Dari satu kopi yang sama. Ya. Jadi mungkin nanti kita akan kulik sedikit di sini. Oke. Nanti, nah, sebelum nanti dipraktekkan ya, Mas Azhari, ya, saya ada penasaran ini. Ini kan roastingan tadi dijelaskan ada dark, medium, sama dan light, ya. Jadi light itu yang agak-agak mentah gitu ya. Ya. Orang itu kan sukanya macam-macam. Yang dark rasanya lebih pahit, ya. Betul, lebih pahit. Ya. Itu apakah pengaruh terhadap kadar kafeinnya? Oke. Semakin gelap kopi, kadar kafeinnya semakin rendah. Semakin gelap kopi, kadar kafeinnya semakin rendah karena dia terlarut pada
kita roasting kopi, itu ya, kopi itu kandungannya sebenarnya kandungan dasarnya itu cuma 3. Ya. Karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat, protein, lemak, pemirsa ya. Kopi itu mengandung karbohidrat, protein dan lemak. Ya, kalau kita breakdown lagi tuh karbohidrat itu ada monosakarida, disakarida sama polisakarida, betul ya? Monosakarida, disakarida, polisakarida. Ya. Dan karena penyusunnya itu gula, ya, kita asumsikan kita lagi masak gula nih. Ya. Masak gula pada saat dia tidak terlalu matang, manisnya masih oke. Agak matang atau kita sebut medium, ada manisnya, ada pahitnya. Tapi semakin gosong kan rasanya, semakin gelap semakin pahit. Itu kenapa kopi rasanya semakin gelap semakin pahit? Gitu. Jadi kopi yang dark, yang hitam itu justru kafeinnya lebih rendah ya. Lebih rendah karena dia menguap. Karena dia menguap ya. Karena dia menguap. Jadi kopi yang pahit kafeinnya malah rendah, belum tentu tinggi ya. Nah, kemudian ini kan kopi sekarang itu kan merupakan komoditas yang bisa dijadikan aneka macam jenis minuman, baik yang berbentuk hot, ya, black coffee, ada cappuccino, ya, ada latte, ya, kemudian berbentuk juga dingin, ice, ya, ada macam-macam. Nah, ini ada pengaruhnya nggak roastingan ini kemudian dengan apa namanya bentuk dari nanti penyajian, atau kita sebaiknya untuk menyajikan itu juga, misalkan contoh kopi yang disajikan berbentuk ice itu sebaiknya yang roastingannya bagaimana ini? Jadi gini, boleh saya berhitung kalau saya tanya dokter ya, itu apa sih? Jawaban dokter, kopi itu apa sih? Kopi itu kalau saya melihat taste ya. Kalau dari barista, ya, dalam barista ya, kopi adalah nama minuman yang dibuat dengan cara melarutkan solut dan insoluble partikel yang terdapat pada biji kopi saset dengan menggunakan air. Ada 2, kopinya sama airnya. Iya. Masuk pertanyaan dokter tadi itu. Iya. Karena kita ilmu fisika itu ya. Karena kita melarutkan, ya. Semakin besar daya larut air, semakin panas istilahnya. Dia akan mengakomodir baik yang light, medium, atau yang rendah. Oke. Gini, mudahnya gini, kita goreng ayam nih. Ya. Saya punya ayam mentah, Ya. setengah matang, Ya. sama matang. Ya. Light, medium, rendah. Kira-kira kalau yang aku goreng yang medium itu apa minyaknya terlalu panas? Ya. Kalau kepanasan nanti Jadinya gosong enggak? begitu pun yang gelap, kalau yang belum terlalu panas, tambah gosong lagi. Nah, jadi ketika kita gorengnya light, atau kita bikin kopi dengan tingkatan dalam, airnya harus panas karena dia masih, tadi itu kita tahu kan, light itu agak mentah. Jadi harus minyaknya harus panas, airnya harus panas supaya apa? Kandungannya terlarut oleh air. Kalau kandungannya itu tadi ada karbohidrat, protein, lemak. Itu kenapa kopi rasanya ada gurihnya, ada pahitnya, karena apa gurih dan pahitnya itu dapat ada lemaknya ya. Iya. Oke. Ya. Jadi tadi apa namanya sangat berpengaruh sekali terhadap rasa berarti ya. Betul. Rasanya. Oke pemirsa, langsung aja kita lihat ini, kita ingin lihat nih bagaimana nih teknik atau tips cara roasting kopi yang benar dan tepat. Jadi ada 2 hal yang perlu diperhatikan pada saat kita roasting. Ya. Yang pertama suhu, yang kedua biji kopinya. Oke. Suhu itu apa sih? Suhu itu kan hubungannya sama sumber panas. Oke. Ya. Sumber panas yang baik itu satu konsisten dan yang kedua tidak menghasilkan residu. Konsisten maksudnya bagaimana? Konsisten, jadi dia panasnya nggak tentu. Stabil. Oke. Yang menghasilkan residu itu tidak menghasilkan asap. Ya. Karena apa? Karena nanti di biji kopi ini dia melakukan 2 kegiatan.
Ya. Namanya eksotermis dan endotermis. Eksotermis dan endotermis. Menyerap dan melepaskan panas. Panas ya. Ketika pada dia siap menyerap panas, kalau ada asapnya kayak kita hirup udara jelek itu kan Ya. nggak enak baunya. Betul. Kopinya jadinya sangit. Kenapa kopi sangit, smoky, Iya, iya. bau asap itu karena pemakaiannya kurang bagus. Itu ya. Itu dari Ya. suhu dan alatnya. Berikutnya Iya. dari biji kopinya, Ya. kandungan air atau moisturnya diperhatikan, terus densitasnya, Ya. tingkat rapat terserah, ukurannya, sama pasca panennya. Ya. Nah, gimana nih pengaruh? Bagaimana cara memilih kopi yang paling baik sebelum kita roasting? Oke, kalau itu mungkin secara visual kita bisa lihat dia seragam ya. Seragam ukurannya, seragam. Jadi besarnya, Besarnya. Ya. Karena gila kita masak bakso yang segini sama yang segini, kalau ada kan Nggak merata ya? merata. Yang kecil Merata, udah besar, ya. yang gede belum matang belum. Ya, itu sama juga di kopi juga gitu. Kita memasak kopi. Iya, Jadi kalau besar kecilnya tidak seragam, yang kecil sudah gosong, yang besar belum matang. Ya. Kalau dia kadar airnya terlalu tinggi, Ya. satu slide lama dia nanti akan jadi bantat, underdevelop, tidak berkembang. Kita rasanya jadinya nggak enak. Ya, kayak kita makan apa ya bantat lah bahasa Bantat itu bantat apa ya Dok ya, matang enggak, mentah enggak, kayak kita nanak nasi terus masih tanggung krik-krik ya, gitu loh ya. tanggung ya, jadi matang masih keras. Matang masih keras kayak masih nasi terus dimakan Iya. krek gitu kan nggak enak. Iya. Ya gitu. Jadi itu yang perhatikan biji kopinya sama suhunya. Oke. Kalau air tadi, Moisture. Ya. Moisture kan ini kan nyerap panas. Jadi nantinya sanggup. Apakah kopi itu sebelum di roasting harus dijemur dulu? Harus dijemur dulu. Harus belum sampai kering. Kadar air idealnya itu 8-12%. 8-12%. Ya, jadi harus dijemur dulu. Harus dijemur dulu. Harus dijemur. Berapa lama dijemur? Tergantung. Bisa 2 minggu, bisa sebulan. Di udara bebas atau mana? Udara matahari. Matahari. Macam-macam. Sekarang macam-macam. Boleh sinar matahari langsung. Ya. Boleh pakai shading. Ya. Boleh pakai pengering elektrik. Ya. Macam-macam. Sekarang teknologi pengolahan kopi itu banyak. Dasarnya cuma ada 2, natural sama fulus. Ya. Proses kering sama proses basah. Tapi turunannya sekarang banyak sekali. Tapi sebaiknya dijemur ya, paling nggak Nggak memang harus dijemur. paling nggak minimal nggak basah gitu ya. Petik, panen, petik, terus dia kalau gini, oke saya terangkan biar. Kalau yang natural kering, Ya. petik, jemur, kupas, sangrai. Kalau yang basah, petik, cuci, rendam, jemur, kupas, sangrai. Ada perbedaan antara yang direndam dengan yang tidak? Beda. Jadi berbeda cita rasanya. Pada dasarnya cita rasanya pasti berbeda. Iya. Karena kalau yang gini deh, kalau kita mau enak atau tidak, lebih enak yang natural memang. Iya. Tapi dia nggak konsisten. Karena apa? Pencegahan ini terhadap cita rasanya tidak ada. Iya. Beda dengan yang bulos, karena yang melibatkan air, ya terjadi distribusi. Iya. Distribusi cita rasa satu, yang kedua pencegahan ini terhadap cita rasa. Iya. Yang kurang matang dia ngambang, yang matang dia tenggelam. Oke. Nah, ini langkah pertama bagaimana? Pertama kita nyalakan mesinnya dong. Jadi kita nyalakan. Ini mesin ini ya, mesin ini memang sudah maksudnya standar untuk roasting. Ya bisa digunakan lah. Karena ini kan buatan lokal. Saya buatan Merancang sendiri ya, Saya ya, kalau desain umum, Ya. cuma spesifikasinya memang ukurannya apa saya kasih. Saya buatan lokal. Jadi saya pakai Purbalingga. Purbalingga buatan lokal. Nyalakan desainnya.
Ini berarti kita nyalakan suhunya atau dulu, biar kita ya kipasnya biar ada aliran udara, gasnya nyala, apinya sudah nyala. Nah, dalam proses menyangrai atau memasak, memanggang apapun itu ada, kalau bahasa Inggrisnya golden temperature. Kalau kita mungkin temperatur ideal ya itu 198 derajat Celcius. 198 derajat Celcius pemirsa ya. Temperatur ideal untuk roasting ya. Ya, roasting, baking itu di tata-tata pengolahan makanan minuman itu suhu itu suhu ya. Oke. Ini Arabica atau Robusta? Arabica. Arabica. Kita masukkan ya kopinya ya. Ini kita tunggu suhunya nanti di 200-an, baru kita masukkan ke dalam. 200 ya, 200 ya. Sekitar 198 200. Nah, Ya. apa? Oke. Butuh berapa lama nih kira-kira proses? Kalau sekilo ya mungkin 8 sampai 10 menit sudah selesai. 8-10 menit ya. Kita coba merosting kopi Arabica kira-kira 1 kilogram atau 1000 gram ya. Ya, kita butuh waktu sekitar 8 sampai 10 menit ya. Jadi saya. Ya. Sudah jadi roastingannya ya, kita lihat ya. Ini warnanya merata ya. Ada ya 1 biji lah yang ada beda, tapi rata-rata sama ya. Kita lihat sama semua ya. Oh ini bukan ada satu dikit ya, tapi rata-rata sama ya. Jadi ini medium ya. Nah ini kalau baru di roasting seperti ini anget-anget, biasanya kalau makanan kan anget-anget bisa langsung dimakan ya. Nah ini kalau anget-anget kayak gini boleh nggak langsung diseduh ya, langsung kita grinder gitu bisa? Idealnya harus diistirahatkan dulu dong, masa resting namanya. Resting berapa lama itu? Minimal 8 jam. 8 jam. Minimal 8 jam. Jadi dibiarkan di udara bebas atau di setelah dingin kita masukkan ke tempat tertutup. Tapi tunggu dingin dulu ini kan? Tunggu dingin dulu pemirsa ya. Pindah ke tempat lain. Kita pindah ke tempat lain, kalau sudah dingin ditutup rapat. Tutup rapat. Sampai berapa lama? Ya minimal 8 jam itu. 8 jam. Tutup rapat biar aromanya tidak hilang ya. Biar aromanya tidak hilang. Biar aromanya tidak hilang pemirsa. Jadi tunggu dingin dulu, kemudian pindah di tempat yang tertutup ya. Paling nggak 8 jam ya. Paling nggak. Ya. Oke. Sebelum nanti kita seduh ya. Terus ini kalau api di roasting ini kan ketahuan mana yang petik merah sama enggak. Itu dari warnanya. Yang agak muda gini itu dia kopinya kurang matang. Oh iya, jadi ada 1-2 biji ya yang masih warnanya masih muda ya. Itu berarti dia masih mentah ya, kurang matang ya berarti. Ya pada saat dipetik itu tidak merah. Berarti metiknya mungkin ada yang masih terlalu mentah. Ya. Pemirsa, tadi kita sudah belajar banyak bagaimana cara merosting kopi yang tepat dan benar agar cita rasa kopi itu bisa menghasilkan cita rasa yang sesuai dengan selera kita, yang memiliki cita rasa yang tinggi ya.
Jadi karena bagaimanapun hasil roastingan itu akan mempengaruhi cita rasa kopi. Ya. Terima kasih sekali Mas Azari atas waktunya. Ya, jangan bosan-bosan saya gangguin ya. Jadi lain kali lagi mungkin nanti saya akan banyak belajar lagi mungkin tentang resep-resep kopi dan teknik-teknik perkopian yang lain. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa. Oke, itu pemirsa. Tadi kita sudah banyak belajar bagaimana cara merosting yang baik dan benar, ya. Cara atau teknik merosting kopi yang tepat, ya. Sebelum saya tutup, pemirsa, Viro TV ingin bagi-bagi giveaway buat pemirsa sekalian, ya. Caranya gampang. Ini giveaway-nya apa? Giveaway-nya adalah nih, apa namanya, kaos yang saya pakai. Gimana? Keren kan? Nah, kalau pemirsa ingin dapat kaos seperti saya, gampang caranya. Komen, jangan lupa. Kita akan pilih 3 komentator yang tercepat dan terbaik, ya. Kemudian pemirsa komen serta jawab pertanyaan saya. Gampang pertanyaannya. Berapa suhu ideal untuk merosting kopi? Ya, di kolom komentar. Kemudian cantumin username Instagram, ya, agar kita nanti bisa bagi-bagi giveaway sesuai dengan alamat kalian. Viro TV akan memilih komentar yang tercepat dan terbaik, ya. Makanya cepat-cepat komen, ya. Dan kita akan secepatnya kirim giveaway kaos seperti ini, ya. Keren kan? Kemudian pemirsa yang ingin banyak belajar tentang kopi boleh ke kedai kopi Kualitas. Nanti alamatnya di sini, ya. Alamatnya di sini. Nanti bisa banyak belajar tentang kopi, kemudian bisa merasakan sensasi atau tes kopi yang sedap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.